undang-undang ini nomor 10 tahun 97 yang masih berlaku sampai saat ini, juga undang-undang Cipta Kerja. Satu lagi nanti buka di JDIH Bapeten ya, di JDIH Bapeten terkait dengan breakdown dari undang-undang Cipta Kerja itu ya. Nanti dicari ya. Kalian udah pernah membuka JDIH Bapeten kan? JDIH Bapeten sudah pernah ya? Udah pernah saya ajari kan ya? Pernah, Bu. Ya, Iya, Bu. jadi nanti buka itu lagi. Nah, itu ada PP yang relatif baru, mungkin tahun 23 juga. Nah, itu breakdownan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan? Oke, coba cari PP 26 tahun 2002 itu tentang apa ya? Boleh dicari. Dan PP 56 tahun 2014 tentang apa ya? 26 tahun 2002 tentang keselamatan pengangkutan zat radioaktif, Bu. Oke, kalau berarti tentang pengangkutan itu udah diperbaharui dengan pengangkutan tentang PP nomor 56 ya, yang ini ya. Ini tentang pengangkutan berarti ini diganti atau diperbaharui dengan yang ini ya, PP nomor 58 tahun 2015 ya. Jadi ini bisa yang PP ini nomor 26 ini udah diganti dengan ini. Ini tentang pengangkutan sumber radioaktif. Sekarang yang PP 56 tahun 2014 tentang apa ya? Ini, Bu, pemasuk apa? Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bu. Ya, PNBP. Jadi nanti kalau kalian butuh perizinan ke Bapeten tuh ada biayanya, ya. Ada biaya-biaya yang harus dibayarkan ke Bapeten. Walaupun dibayarkan ke Bapeten, tapi uangnya masuk ke negara, ya. Uangnya masuk ke negara dalam bentuk ya ini pemasukan negara non pajak, ya. Jadi bukan pajak. Jadi kalian membayar, misalnya melakukan perizinan, bayar tuh ke kode billingnya Bapeten, tapi bukan orang Bapeten yang menggunakan biaya itu, nanti biaya itu masuk ke negara ya. Nah itu namanya ini PNBP-nya. Kalau terkait pembelajaran di substansi pembelajaran perundang-undangan ini tidak jarang dipakai. Tapi nanti kalau kalian bekerja, ya kalau kalian bekerja tentu saja ini yang harus kalian lihat dasarnya ya. Jadi misalnya mau perizinan gitu ya, perizinan pemanfaatan zat radioaktif sumber terbuka. Bisa tuh satu perizinan kira-kira harganya 4 jutaan ya atau 3 jutaan. Saya nggak terlalu hafal. Terus kalau kalian ingin sertifikasi ketenaga nukliran yang selain PPR, itu juga ada tarif-tarifnya dan tarifnya ada di sini. Kayak gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke Undang-Undang nomor 10. Ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 1997. Sistematikanya ini ada 10 bab. Yang pertama tentang ketentuan umum, kelembagaan, penelitian dan pengembangan, pengusahaan, pengawasan, ya, bab 5-nya dan seterusnya. Kemudian pengelolaan limbah radioaktif, pertanggungjawaban kerugian nuklir, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Nah, coba saya berikan waktu 5 menit kalian untuk download undang-undang ini ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 1997. Silahkan di-download dulu.
Sudah? Sudah bisa di-download kah? Udah ya? Awal nih ya, yang terkait dengan definisi atau ketentuan umum. Nah, di sini disebutkan nih misalnya tenaga nukliran, hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir. Nih. Kemudian tenaga nuklir, nih menurut undang-undang tuh definisinya tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan oleh proses transformasi inti. Jadi tenaga nuklir kaitannya bukan misalnya karena elektron orbital gitu ya, tapi inti yang berubah ya. Jadi perubahan inti atau transformasi inti. Termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Karena transformasi inti ini biasanya adalah sumber radioaktif ya. Tapi di sini juga diinkludkan sumber radiasi pengion. Nah, kalau ada kata-kata sumber radiasi pengion, kira-kira kalian bisa membedakan nggak nih? Sumber radiasi pengion dengan misalnya instalasi nuklir. Jadi kalau nantinya di bidang-bidang kenukliran ini ada istilah kalau ada bahan nuklir gitu ya. Ini bahan nuklir. Nah, ini lingkupnya atau konotasinya selalu kelompoknya ya. Jadi bahan-bahan atau zat kimia yang kelompok uranium ya, kelompok uranium nih. Uranium boleh temennya uranium itu thorium ya, masuk ke di sini. Plutonium ya, masuk di sini juga. Pokoknya teman-temannya uranium ya, masuk di situ. Jadi kalau nanti ada istilah kita bicara bahan nuklir, lingkupnya hanya untuk uranium, thorium, plutonium ya. Kemudian kalau nanti kita bicara soal zat radioaktif ya, soal zat radioaktif adalah radionuklida selain ini ya, radionuklida atau radioisotop selain uranium dan teman-temannya ya. Itu namanya istilahnya sumber radioaktif. Gitu ya. Jadi ini pokoknya yang bukan uranium DKK. Jadi kalian udah harus tahu teman-temannya uranium apa. Itu sumber radioaktif ya. Nah, sumber radioaktif tentu saja yang intinya tidak stabil. Ya. Kemudian nanti ada istilah pemanfaatan. Ini pemanfaatan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, decommissioning, pengelolaan limbah ya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena istilahnya manfaat ini ya. Itu nah kalau bahasa undang-undang itu kayaknya biasanya lumayan rigid ya. Jadi satu kata pun harus mirip lah, harus benar-benar ini. Kemudian ada istilah nanti pemegang izin. Ya. Pemegang izin itu adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari Bapeten. Lalu ini istilah kerugian nuklir ya. Nanti dibaca sendiri istilah kerugian nuklirnya ya. Kemudian terkait dengan kelembagaan. Ya. Jadi sekarang kita sebutnya mungkin ORTN ya. Jadi ORTN ini bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir dalam penyelenggaraan, ini penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan nuklir, ya, bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan limbah. Nah, ini adalah lingkup tugas dan fungsi dari Bapeten. Ini tadi ada pemanfaatan ya, udah di ini kan ya.
Nah, ini bedanya dengan badan pengawas ya. Badan pengawas atau Bapeten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan nuklir ya. Jadi tugasnya tuh intinya mengawasi. Nah, dalam hal mengawasi ya, Bapeten bisa menyelenggarakan satu dengan peraturan, kemudian dua pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, ini berdasarkan undang-undangnya ya. Itu kemudian tujuannya, ini ada tujuannya ya. Nanti yang bagian ini dibaca. Jadi menjamin kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Kemudian menjamin keselamatan, kesehatan pekerja, anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, yang di bagian ini nih, kata-kata yang di sini nih, kata-kata yang ini, kalian ingat-ingat nih, bagian ini, ya. Ini adalah jabaran ya, atau definisi dari istilah keselamatan radiasi. Jadi nanti kalau ditanya, apa sih itu keselamatan radiasi? Kalian tinggal jawab, adalah kegiatan untuk melindungi ya pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan dari efek pemanfaatan sumber radioaktif atau radiasi, efek dari bahaya radiasi. Ya, gitu yang dilindungi apa saja pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian yang lain-lainnya nanti silahkan dibaca ya, yang ini. Kemudian, nah cara pengawasannya, Bapeten itu bisa mengeluarkan peraturan ya. Tadi peraturannya berapa ya, namanya perba ya. Kemudian menyelenggarakan perizinan ya, menyelenggarakan perizinan. Pada awal-awalnya dulu perizinan ini berdasarkan apa sih, bukan PP ini, tapi berdasarkan ini nih, keputusan kepala Bapeten seperti itu. Tapi setelah itu tahun 2008 tadi ya, yang PP 2009 itu tahun 2008 ada tentang peraturan pemerintahnya. Kemudian selain perizinan ada inspeksi. Nah, kalau dilihat keywordnya ini nih ya, keywordnya adalah ini, jadi peraturan ya, jadi atau mengatur, memberi izin ya, perizinan, kemudian inspeksi. Kalau inspeksi dengan pengawasan itu bedanya apa ya? Kalian bisa, kalau setelah saya jelaskan tadi, inspeksi dengan pengawasan, persamaan dan perbedaannya apa ya? Ada yang tahu? Saya coba izin menjawab ya, Bu. Ya, silahkan. Mungkin kalau pengawasan itu jatuhnya lebih umum gitu, Bu, dan menyeluruh. Nah, kalau Ya, inspeksi itu lebih detail gitu, Bu, dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang tertentu gitu. Misalnya satu ya, hari untuk inspeksi atau ya, semacamnya. oke. Jadi sudah relatif betul ya. Jadi pengawasan itu lingkupnya lebih luas. Jadi mengatur, mengizinkan, ya, dan inspeksi itu adalah kegiatan pengawasan. Ya, inspeksi adalah bagian dari kegiatan pengawasan, gitu ya. Jadi persamaannya gimana ya? Inspeksi bagian dari kegiatan pengawasan. Perbedaannya apa ya? Inspeksi bagian dari kegiatan melakukan pengawasan. Kegiatannya apa saja? Ya, memberikan peraturan atau mengatur, memberikan perizinan, dan melakukan inspeksi. Nah, itu adalah tugas Bapeten, ya. Tugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kita lanjut. Ini tujuan-tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Ini adalah sebenarnya ini adalah definisi dari keselamatan radiasi nih, ya. Jadi breakdownan dari keselamatan radiasi. Kemudian memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.
meningkatkan kesadaran hukum. Nah, kalau yang ini berarti ini untuk mengimprove atau mengembangkan ya budaya apa? Budaya keselamatan di sini ya. Jadi ini jadi mengembangkan kebiasaan ya, tabiat. Nah, ini artinya kaitannya dengan budaya keselamatan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ini terkait dengan masih undang-undang ya. Ini tapi tulisannya saya salah ketik nih, typo 1997 ya. Dikaitkan dengan pembentukannya. Nah, ini juga ada majelis pertimbangan ya. Jadi selain ada Batan dan Bapeten, ada majelis pertimbangan. Nah, majelis pertimbangannya itu adalah perguruan tinggi. Jadi kayak Poltek itu ya bisa masuk dalam MPTN ini ya, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. Ya, apakah semua orang Poltek? Tentu saja tidak. Mungkin hanya beberapa yang dianggap cukup mengerti tentang terkait dengan tenaga nuklir. Kemudian para pakar, tokoh masyarakat dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi selain ada Batan, selain ada Bapeten, ada juga Badan Pertimbangan. Kita lanjut. Di sini juga ada kewajiban-kewajiban ya. Tadi kan disebutkan ada pemegang izin. Nah, ini adalah pemegang izin ini punya kewajiban berdasarkan undang-undang. Nah, kalau pemegang izin ini melanggar undang-undang ya. Jadi ini ada kewajibannya. Nah, kemudian kewajibannya itu tidak dilaksanakan. Kira-kira gimana nih? Jadi ini ada kewajibannya, biar nggak ngantuk, saya sebut beberapa orang untuk membacakan ya. Jadi bukan saya aja. Coba Anissa baca yang bagian pertama nih. PI, tanggung jawab PI yang pertama nih. Centang pertama, coba bacakan. Anissa. Oke, lagi tidur. Katleanisa. Iya, Bu. Ya, silakan Katleanisa. Dibacakan ya yang bagian ini. Oke, kalau saya panggil nggak ada jawab, Pemegang saya anggap tidur ya. Oke, ini nih. Silakan Katleanisa. pertanggungjawaban kerugian nuklir. Yang pertama, pemegang izin wajib jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir. Kemudian menentukan secara pasti bagian kerugian oleh setiap PI, maka bertanggung jawab bersama-sama. Dan PI tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir oleh kecelakaan nuklir akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non-internasional atau bencana alam. Bila terjadi kerugian, ya silakan langsung. Bila terjadi kerugian yang mengakibatkan kematian, cacat atau hal lain yang disebabkan oleh ritisan nuklir, maka akibat-akibat tersebut harus dibayar oleh pemegang izin paling banyak 900 miliar rupiah untuk setiap kecelakaan nuklir. Nah, gitu ya, terbayang ya. Jadi jadi kalau ada pemegang izin ya, tanggung jawabnya itu sebetulnya besar ya, tanggung jawabnya besar. Apalagi kalau pemegang izinnya itu adalah fasilitas nuklir. Jadi kalau saya bicara fasilitas nuklir, itu konotasinya ya, fasilitas nuklir. Ini konotasinya kalian ingat-ingat ya, ini reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir pertama, kemudian nanti ada misalnya fasilitas, kalau nggak salah fasilitas produksi radioisotop, ya saya tulis ini ya radioisotopnya.
Kalau yang saya baca dari undang-undang ini, nanti kalian boleh cek ya. Kemudian fasilitas pengelolaan ya, pengelolaan limbah radioaktif. Nah, itu adalah fasilitas nuklir ya. Itu nah kemudian kalau misalnya PI-nya tuh misalnya ada PI reaktor nuklir, kemudian reaktor nuklirnya meledak kayak tadi gitu ya. Misalnya tadi kan ada apa gladi pura-puranya reaktornya. Tadi reaktornya apa sih kasusnya kalau Anda perhatikan yang ikut Katleana ikut ya? Kasusnya gimana Katleana? Mm-mm. Tadi kasusnya ada gempa, jadi sumbernya tercecer gitu, Oke. bahan bakar nuklirnya. Jadi ada gempa, bahan bakar nuklirnya tercecer kemudian pecah ya gitu ya. Jadi jatuh, pecah, terjadi serpihan gitu ya. Seperti itu skenarionya. Nah, kalau misalnya ada gempa nih, apa misalnya kecelakaannya seperti tadi, kira-kira PI-nya bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir juga nggak nih? Menurut kalian? Enggak, Bu. Enggak ya, karena ini di state di sini ya. PI tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata. Jadi misalnya nih ada perang nih, PI-nya udah bisa lepas dari tanggung jawab. Kemudian ada bencana alam atau force major, nah itu lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau misalnya reaktornya meledak seperti kasus Chernobyl, wah itu bertanggung jawab ya. Dan ini undang-undang lama saja, nanti kerugian nuklir yang harus dibayar aja 900 miliar rupiah ya, hampir 1 triliun nih. Kalau terjadi kerugian nuklir. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Izin Bu, Ya silahkan Gatan. berarti kalau udah perang gempa bumi itu nggak pemegang izin nggak memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar atau pekerja dan semacamnya begitu Bu? Ya, bukan tanggung jawab ya, bukan tidak memberi, tapi bukan tanggung jawab PI. Nanti tanggung jawabnya jadi bisa tanggung jawab negara ya. Kalau bencananya itu skalanya daerah, ya mungkin daerah ya, daerah yang punya tanggung jawab seperti itu. Gitu ya, Gatan ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau ada bencana alam, tanggung jawabnya tuh mungkin PI bareng-bareng dengan pemerintahnya ya. Jadi bukan hanya PI sendiri. Kemudian dalam hal gini, PI ini kesehariannya boleh mendelegasikan ya. Ini saya sebut aja di sini ya. PI boleh mendelegasikan tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya kepada biasanya PPR ya, terkait dengan ini pemanfaatan ketenaga nuklirannya ya, bukan yang terkait dengan keuangan, bukan yang terkait dengan misalnya aset atau apapun, tapi terkait dengan pemanfaatan sumber radioaktif atau sumber radiasi pengionnya. PI boleh mendelegasikan tugas-tugasnya ini kepada PPR. PPR-nya biasanya PPR senior nih ya, senior yang dipercaya lah oleh si PI. Nah, tapi ya, jadi nanti dalam hal tanggung jawab terkait dengan untuk apa sih kalau ada terkait dengan harus kewajiban membayar kerugian ini ya terkait ini. Nah, ini tidak bisa didelegasikan kepada PPR-nya. Gitu ya, bisa terbayang? Bisa terbayang? Iya Jadi Bu. nanti Iya, Bu. kalau kalian misalnya kerja di suatu perusahaan, misalnya perusahaannya investor baru gitu ya, misalnya dari Cina atau dari Arab gitu ya, atau dari India. Kemudian misalnya ownernya belum paham betul terkait dengan perundang-undangan ketenaga nukliran di Indonesia. Nah, nanti misalnya kalian dipercaya oleh atasan kalian gitu ya, oleh PI kalian, tuh bagus-bagus aja kalian berarti wah orang kepercayaan PI.
Tapi dalam hal misalnya ada hal-hal terkait dengan masalah pidana nantinya itu tidak bisa didelegasikan ya. Mungkin kalau sidang kalian boleh misalnya yang hadir boleh PPR-nya itu boleh. Tapi tanggung jawabnya ya, tanggung jawab terkait dengan misalnya kalau ada masalah pidana itu PI nggak bisa lepas tangan. Seperti itu ya. Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Cukup jelaskah? Oke ya. Kita lanjut. Nah, yang bagian undang-undang ini kita lihat lagi ya. Mungkin nanti saya percepat terkait dengan undang-undang ini Nah, ini keancaman pidana ya, keancaman pidana. Sekarang coba kalian buka dulu undang-undangnya ya. Undang-undangnya buka yang pasal bacakan nanti ya, pasal 17, lalu nanti seorang yang lain lagi baca pasal 19. Silahkan, laki-laki dulu siapa? Boleh membacakan pasal 17. Ini kan saya rekam-rekam kan ya, jadi saya anggap kalau kalian lagi kuliahnya online gini, mau membacakan, saya nilai bagian-bagian keaktifan. Silahkan. Uus Bu, ya Bu. Ya, silahkan. Pasal 17 ya, dibacakan ya. Pasal 17 ayat 1, setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, Oke. Terus lanjut. pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta decommissioning reaktor nuklir wajib memiliki izin. Ayat ketiga, syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke. Jadi undang-undang ini tetap ada breakdown-annya ya, di breakdown menjadi PP. Nah, pasal 17 ini menceritakan seperti ini ya. Analoginya kalau kalian punya tronton gitu ya. Kalau punya tronton harus punya izin nggak? Atau punya motor aja, kalian harus punya izin nggak? Iya, Bu. Harus, Bu. Bu. Kalau motor tuh izinnya apa ya? SIM, Bu. SIM. Masa motor izinnya SIM? Surat terkait motor apa? BPKB, Bu. STNK, Bu. BPKB STNK, dan Bu. STNK ya. BPKB itu kepemilikannya STNK bahwa sah itu motornya tuh misalnya motor miliknya Gatan gitu ya. Kalau surat-suratnya itu nggak ada, gimana ya? Bodong, Bu. Bodong. Kalau bodong emang kenapa? Ilegal berarti, Bu. Ya ilegal. Kalau ilegal gimana? Melanggar apa? Kriminal, Bu. Ya nggak melanggar apa bukan? Ya kriminal. Pidana, Bu. Melanggar apa? Kalau terkait dengan nggak punya motor tapi nggak punya surat-suratnya melanggar peraturan pemerintah atau undang-undang. Halo, nanti cari ya, cari ya terkait motor itu ya. Atau kalau kalian nggak punya kendaraan, nggak punya bodong itu melanggar peraturan pemerintah atau melanggar undang-undang. Nah, kalian ingat kalau melanggar undang-undang ya, ingat kalau melanggar undang-undang ya, melanggar, ini kita belajar jadi kayak orang apa sih? Kayak orang hukum lah ya, melanggar undang-undang. Konsekuensinya apa ya kalau melanggar undang-undang? Pidana ya, Bu. Ya, Pidana, Bu. jadi ya pidana ya. Jadi ancaman pidana, ancaman pidana. Kalau melanggar peraturan pemerintah gimana? Kalau melanggar PP gimana? Kena denda, Bu. Ya, jadi bukan ancaman pidana tapi biasanya ancaman administrasi ya. Ancaman administrasi. Jadi kalau ancaman pidana ini nanti misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 nih yang dilanggar ya. Ancaman pidananya bisa 1 penjara, ya enggak? Kedua kurungan gitu ya.
3 denda. Ya, atau gabungan dari ini ya, gabungan bisa penjara aja, bisa kurungan aja, bisa denda aja, atau gabungan bisa penjara denda, bisa kurungan denda, bisa penjara kurungan, bisa tiga-tiganya ini. Ya, gitu ya. Cukup bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa Bu. dimengerti ya? Nah, dalam hal ini Undang-Undang eh, eh, nomor 10 tahun 97 itu bukan hanya untuk reaktor saja, walaupun di state untuk reaktor saja. Jadi untuk fasilitas-fasilitas lain, fasilitas nuklir lain, seperti misalnya di antara kalian punya duit banyak, kemudian mendirikan pengelolaan limbah tanpa izin gitu ya, tanpa izin. Nah jelas itu pasti ancaman pidana, serius tuh. Kemudian punya iradiator, ya punya iradiator, nggak punya izin, itu juga ancaman serius. Mendirikan suatu pabrik produksi radioisotop, nah itu juga ancaman pidana. Melanggar pasal berapa? Pasal 17 ya. Jadi pasal 17 Undang-Undang nomor 10 tahun 97 kalau dilanggar adalah ancamannya pidana. Nah, ancamannya pidana nih ini. Bukan yang ini nih, nanti ya, yang satu lagi. Oke, kita baca dulu ya. Jadi nanti ini berkaitan dengan yang pasal 17 ini, berkaitan dengan pasal 42 nih. Sorry. Pasal 17 ini berkaitan dengan pasal, nanti dibaca 43 ya. Sedangkan pasal 19 ini pasal 42. Sekarang coba buka pasal 43-nya deh. 43 atau sebelum 42 coba. Selain Faiz, yang sekarang Mbak-Mbak yang bacanya. Langsung aja, nggak usah ditunjuk. Saya, Bu. Ya, silakan langsung. Pasal 43 ya? Ya. Pasal 43 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pas ayat 2, dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun. Ya. Jadi ingat-ingat ya, pasal 17 ya, pelanggaran pasal 17 efeknya adalah pasal 43. Jadi nanti kalau kalian menghafalkan bagian undang-undang ini, yang sering keluar itu ya, yang sering keluar yang pertama itu yang ini ya, yang saya sebutkan ini. Jadi saya sudah memberi kisi-kisinya dari awal ya. Kalau undang-undang yang sering keluar itu membahas terkait dengan ketentuan pidana pasal 4 pelanggaran pasal 17 dan pasal 19. Kalau melanggar pasal 17 efeknya pasal 43 di state ya, ancaman pidananya disebutkan di pasal 43. Sekarang coba salah satu di antara kalian membacakan pasal 19. Izin, Bu. Ya, silahkan. Virgianista. Yang keras ya, Virgi. Iya, Bu. Pasal 19 ayat 1, setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin. Ayat 2, persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Badan Pengawas. Oke ya, kira-kira menangkap nggak ini? Kalau misalnya tadi saya mencontohkan STNK atau BPKB. Nah, kalau yang ini analognya dengan apa ya, pasal 19 ini? Analognya dengan apa kalau contohnya tadi? Kalau terkait kendaraan dengan SIM ya. Jadi seseorang yang mengendarai motor ya. Kalau sepeda enggak ya, kalau sepeda kan nggak ada izinnya ya. Jadi kalau motor paling tidak sepeda motor, kemudian misalnya mobil, truk, tronton, nah itu harus punya SIM, disesuaikan dengan tingkat kendaraannya. Sama, jadi kalau kalian nanti di sini nih ya, bila petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir nih, jadi petugasnya reaktor nuklir atau petugas tertentu ya, jadi misalnya ada PPR, AR, OR,
perawatan. Nah, ini yang lain-lain gitu ya, selain reaktor nuklir misalnya iradiator. Ini kaitannya harus punya izin. Nah, itu di pasal 19. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kah? Cukup jelas ya? Udah. Cukup Iya, Bu. jelas. Nah, ini kalau melanggar pasal 19, ancaman pidananya ini yang di state di tampilan ini ya. Jadi pasal pasangannya itu adalah pasal 42 ini nih ya. Ini nggak usah dibacakan, tapi kira-kira ini ya. Ini akibatnya. Jadi sama kalian juga kalau nggak punya SIM, nanti kalau ketahuan oleh polisi ditangkap ya. Ditangkap nggak, Gatan? Iya, Bu. Ditilang, Bu. Ditilang, bukan ditangkap deh, ditilang. Terus ada hukumannya apa biasanya? Di sidang bayar, Bu. Sidang atau harus bayar denda ya gitu. Nah, sama di sini. Jadi di sidang, tapi ingat pidana itu kalau undang-undang dilanggar ancamannya pidana. Dan kalau kalian sudah terkait dengan pidana, nggak sebelum mengeluarkan uang, sidang-sidangnya saja gitu ya, sudah mengeluarkan energi, mengeluarkan ya energi badan kalian, pikiran kalian, uang kalian, waktu kalian, ya nggak? Kalau udah berurusan dengan polisi, pasti semuanya habis kan ya, bener nggak, Gatan? Kira-kira punya Iya, Bu. pengalaman Betul, Bu. seperti itu nggak? Ya, Maksudnya langsung. yang bukan melanggar melanggar hal-hal terkait pidana saja udah berat, misalnya soal tilang-tilangan gitu ya, apalagi kalau melanggar undang-undang dan kena ancaman pidana ya, itu sudah nanti sangat melelahkan ya. Energinya banyak. Oke ya, ini terkait dengan highlight terkait dengan undang-undang nomor 10 tahun 1997. Biasanya yang sering keluar itu ya. Cukup jelaskah yang ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, yang lain-lainnya kalian boleh boleh baca yang lain-lainnya ya. Misalnya selain 43, ayat 44 dan lain-lainnya. Nah, itu pokoknya yang sering keluar tadi pasangannya 1743, 1942 ya gitu. Nah, ini ada contoh-contoh soalnya nih ya. Contoh-contoh soalnya nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Kemudian oke. Oke ya, gitu ya. Yang itu kemudian sedikit tentang ini. Oke, ini tuh kok bagian depannya nggak ada. Oke, ini terkait dengan yang sering keluar. Jadi kita masuk ke ini ya. Jadi nanti saya beri tayangan satu lagi ya, yang lebih detailnya. Kita masuk ke ini, PP 33 tahun 2000 berapa ya tadi? Tahun 2000 berapa? PP 33 tuh? 2007, Bu. Ya, 2007 ya. 2007. Nah, ini gimana? Ada yang mau tanya? Nah, ini ya di PP 33 tahun 2007 ini nanti ada isi yang terkait ini. Persyaratan keselamatan radiasi ya. Jadi keselamatan radiasi itu apa? Nanti cari. Atau sekarang buka dulu PP 33 tahun 2007, silahkan buka dulu. Sudah? Sudah ada Ya, yang Bu. bisa ngunduh? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Coba cari istilah ya, atau ketentuan umum atau definisi dari keselamatan radiasi dan bacakan. Keselamatan radiasi, bacakan.
Ini Bu, Ya, silakan. Ya. tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi, Bu. Ya, kayak itu ya. Nah, jadi itu adalah keselamatan radiasi. Nah, itu untuk agar keselamatan radiasi ini bisa terjamin terkait dengan PP 33 ini, nanti ada persyaratannya ya. Namanya istilahnya persyaratan keselamatan radiasi. Nah, nanti di praktikum ini kalian itu nguplek-nguplek itu kalian bikin korelasi ini ya. Jadi persyaratan keselamatan radiasi kalian harus hafalkan, ada persyaratan manajemen, ada persyaratan proteksi radiasi, ada persyaratan teknik, ada verifikasi keselamatan. Nah, kalau kalian kan pernah bikin mind map ya, tahu caranya bikin mind map kan ya? Jadi nanti di sini ada istilahnya persyaratan gitu ya, keselamatan, kalian buat gini, keselamatan radiasi. Terus nanti kalian bisa misalnya nih dibuat cabangnya gitu ya. Nah, dibuat cabangnya. Nah, misalnya persyaratan manajemen dulu di sini ya. Manajemen. Oke, ada yang bisa bacakan persyaratan manajemen terdiri dari apa? Ini Bu, Ya, meliputi silakan. penanggung jawab keselamatan radiasi, budaya keselamatan, pemantauan kesehatan, personil. Sebentar ya, sebentar. Saya tulis ya di sini. Satu apa? Penanggung jawab keselamatan radiasi, Bu. Ya, penanggung jawab. Iya. Penanggung jawab ya. Saya tulis dulu, saya ringkas ya, penanggung jawab. Terus apa lagi? Budaya keselamatan, Bu. Budaya keselamatan, apa lagi? Pemantauan kesehatan. Ya, pemantauan kesehatan. Iya. Apa lagi? Personil, Bu. Kesehatan. Kemudian personil. Iya. Apalagi? Pendidikan dan pelatihan. Ya, pendidikan dan pelatihan. Apalagi? Rekaman, Bu. Ya, rekaman ada laporannya enggak? Di sini terteranya 6, Bu. Mungkin Rekaman masuk ke aja ya? rekaman mungkin, Bu. Oke. Deh ya. Nah, ini kalian hafalkan juga. Jadi mulai dari sekarang hafalkan persyaratan manajemen ini ada ini, ya, ada 6 ini. Jadi nanti soal-soal kalau ada pertanyaan yang termasuk persyaratan manajemen gitu ya, misalnya ada 3 poin nih misalnya penanggung jawab atau gini pertanyaannya, yang bukan termasuk persyaratan manajemen misalnya jawabannya apa? Jawabannya itu adalah penanggung jawab misalnya, kemudian pemantauan kesehatan, personil, satu lagi justifikasi. Ya, justifikasi itu bukan persyaratan manajemen, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini persyaratan manajemennya. Kemudian silakan yang lain, persyaratan proteksi radiasi disebutkan apa saja? Ada 3, Bu. Ya, apa? Justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Ya, itu ya. Ingat-ingat ya, persyaratan kalau terkait perundang-undangan ya. Kalau nanti ilmunya terkait dengan dasar proteksi radiasi, kalian juga jawab itu juga ya, itu jadi dasarnya. Persyaratan proteksi radiasi juga itu. Jadi kalau dikaitkan dengan perundang-undangan, yang tadi justifikasi, limitasi, dan optimisasi itu kaitannya dengan persyaratan ya, persyaratan. Jadi apa saja nih persyaratan proteksi radiasi? Ada apa saja? Justifikasi, kemudian limitasi ya. Kemudian optimisasi, bukan optimasi ya, optimisasi. Oke, itu kalian apa? Kalau ini udah pasti harus hafal ya. Sekarang persyaratan teknik. Ada yang bisa menyebutkan? Bisa membacakan? Ya, silahkan bacakan. Ada sistem pertahanan berlapis. Ya, dan ini saya nggak tulis ya. rekayasa yang teruji. Ya, gitu ya. Nah, itu nanti
untuk kasus kan ketika untuk praktikum kalian kan dapat tugas tiap kelompoknya dikaitkan dengan misalnya Perka nomor 5, Perka Bapeten nomor 5 tahun 2009. Coba cari Perka Bapeten nomor 5 tahun 2009 itu tentang apa coba? Tentang well logging ya, Bu? Ya, tentang well logging ya. Kalian kalau jago well logging ya, jago peraturan well logging, jago ilmu well logging, ilmunya ya, pengetahuannya, kalian ada kemungkinan bisa melamar-lamar pekerjaan di Selam Bersih di Cikarang tuh. Kalian sering buka aja apa? Saya kan pernah ngasih link untuk apa? Entah internship atau apa ya? Atau buka website Selam Bersih. Selam Bersih kalian nulisnya gimana ya nih? Selam Burger ya, Bu? Ya, agak lupa lah, Selam Burger gitu ya. Ada H-nya gitu ya, kalau nggak salah ada CH-nya. Ya pokoknya ada CH-nya di mana gitu, saya agak lupa. Nanti kalian sering tengok-tengok ini perusahaan besar, perusahaan yang lumayan raksasa lah ya, dan cukup stabil. Kalau kalian bisa kerja di sini, lumayan keren tuh. Itu adalah benar-benar dari zaman dulu, dari saya zaman baru lahir, Selam Bersih ini yang membuka di dunia itu terkait dengan well logging. Jadi kalau kalian jago ilmu perundangannya, jago ilmunya, ya ilmu proteksi radiasi di well logging, itu kalian bisa jadi PPR di sana dan itu udah sangat qualified ya di sana. Coba ya dari sekarang coba kalian tengok-tengok ininya. Nah, saya ingin menyampaikan misalnya tadi terkait dengan well logging. Ini nanti persyaratan manajemennya akan sama. Persyaratan proteksi radiasinya akan sama. Persyaratan teknis dan verifikasi keselamatannya agak berbeda kalau misalnya ini dikaitkan dengan kasus misalnya kalau ini kan tadi yang well logging tuh Perka Bapeten ya. Perka Bapeten nomor berapa tadi? Nomor 5 tahun berapa? 2009 ya. Nah, sama juga nih ada trio nih ya yang harus kalian hafalkan. Perka Bapeten nomor 5 tahun 2009, kemudian Perka Bapeten nomor 6 tahun 2009 juga. Kalau nomor 6 tahun tentang apa ya coba? Cari nomor 6 tentang apa? Nomor 7 tentang apa? Kalau nomor 6 itu penggunaan zat radioaktif dan sinar X, Bu. Ya, nomor 6 itu untuk gauging ya. Gauging energi tinggi ya. Kayaknya energi rendah juga di sini, gauging nomor 6. Nomor 7 radiografi industri. Jadi ini adalah benar-benar yang banyak terkait dengan industri ya, yang benar-benar terkait banget dengan ketenaga nukliran. Nah, ini pakainya ini ya. Pakai ilmu pakai perundangan yang paling spesifiknya ini. Nanti dikaitkan dengan PP 33 tahun 2007. Jadi PP 33 ini bagian persyaratan keselamatan radiasinya. Nanti kalian sebutkan misalnya yang tugasnya Perka Bapeten nomor 5 tahun 2009 misalnya kelompok 1. Nah, ini persyaratan teknis terkait dengan kalau di bidang well logging, persyaratan tekniknya apa saja, verifikasi keselamatannya apa saja. Kalian bahas, kalian bila perlu mencari acuan standar IAEA ya, acuan standar IAEA. Jadi kalian kalau ingin jadi PPR yang kelasnya expert harus juga membuka standar IAEA ya. Karena itu biasanya sumber inspirasi dari perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
Bapeten atau yang ada di Indonesia, ya. Jadi nanti kira-kira gitu ya, bisa bisa dibayangkan kira-kira tugas kalian adalah nanti bagian awal sampai sebelum UTS adalah membuat mind map yang ada korelasinya antara PP 33 tahun 2007 dengan ini ya. Nanti ditambah yang dengan medis satu dan iradiator. Dan satu lagi mungkin dengan reaktor nuklir boleh ya untuk riset. Nah, jadi kalian dibagi Fadil kelasnya ada berapa mahasiswa nih ya? Ada 22 orang, Bu. 22. Nanti boleh dibagi jadi setiap kelompok bisa 2 atau 3 orang ya, 3 orang lah ya, jadi dibagi 7. Jadi ini nanti saya masukkan lagi 4 atau 4 per K. Nah, yang dikaitkan untuk kaitannya untuk mengedikan PP 33 berkorelasi dengan per K Bapeten ya. Gitu ya, untuk yang hari ini penjelasannya seperti itu dulu, sambil mempelajari bahwa tadi di PP 33 ada ini persyaratan keselamatan yang dijabarkan jadi persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi, persyaratan teknis, dan verifikasi keselamatan. Nah, nanti minggu depan kita sambung lagi, kita jabar lagi yang ini, ya, jabarkan sedikit ini. Kemudian kalian dapat tugas mandiri, ya, dapat tugas mandiri. Nanti ketika sambil mengerjakan tugas mandiri, Pak Salam masuk ya, kaitkan dengan hal-hal yang medis ya. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang medis ya. Jadi misalnya tuh ada perundang-undangan yang terkait medis tuh ada yang terkait dengan ini uji untuk X-ray medis ya, X-ray medis. Nah, ada yang disebut namanya uji kesesuaian. Uji kesesuaian. Nah, uji kesesuaian ini untuk X-ray medis ini ada juga selain peraturan Bapeten, ada juga peraturan Kementerian Kesehatan ya. Karena apa? Ini untuk medis. Nah, untuk medis tuh perlindungannya bukan perlindungan ketenaga nuklirannya oleh Badan Regulasi Bapeten, tapi juga oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah, ini tentu saja harapannya nanti kalian terkait perundang-undangan ini matang, banyak bisa belajar banyak tentang perundang-undangan dan yang terkait sehingga kalian bisa nanti di antara kalian bisa ada yang senang medis, bisa ke arah medis, yang senang industri ke arah industri, industrinya senangnya apa bisa ke arah sana ya gitu ya. Nah, nanti uji kesesuaian ini saya akan minta Pak Salam untuk menunjukkan ke kalian contoh uji kesesuaian karena Pak Salam punya X-ray medisnya ya, X-ray diagnostik. Nanti misalnya ada uji kebocoran ya. Kalian kan sudah pernah belajar uji kebocoran X-ray ya? Pernah, Bu. Ya, uji kebocoran X-ray. Nah, ini kalau kemarin kan X-ray-nya X-ray industri ya. Nah, nanti X-ray-nya X-ray medis ya. Nah, X-ray medis selain uji kebocoran tuh bagian dari uji kesesuaian nanti ada uji KV, uji arus gitu. Nah, itu ya nanti Pak Salam menunjukkan. Saya berharap Pak Salam bisa menunjukkan. Itu ya hari ini kira-kira cukup jelas nggak penjelasan dari saya? Jelas, Bu. Ya, jadi yang undang-undang saya udah tunjukkan yang yang krusial yang harus kalian pelajari. Yang lainnya baca-baca aja, baca seperlunya karena saya juga nggak hafal semua undang-undang, hafal di luar kepala. Jadi kira-kira tahu isinya yang paling krusial di Undang-Undang Ketenaga Nukliran Nomor 10 Tahun 97 yang krusial apa? Kemudian yang di PP 33 Tahun 2007 yang krusial apa? Selain ini nanti ada program proteksi radiasi. Nah, nanti kalau program proteksi radiasi kan kalian udah pernah praktikum. Nanti kita evaluasi sedikit di situ. Ya gitu ya, hari ini itu saja penjelasannya. Jadi nanti kalian diarahkan untuk tugas praktikumnya, dijelaskan dulu di kelas, dia nanti ada saatnya di kelas, kemudian dilanjutkan di rumah. Ya, dilanjutkan di rumah jadi kayak tugas mandiri, kayak tugas perancangan gitu ya.
Jadi dijelaskan di kelas, dibuat sebagian, sisanya dilanjutkan di rumah. Gitu ya? Cukup jelaskah? Dan dalam bentuk kelompok ya. Oke, seperti itu. Dan kalau kita ketemu offline ya, kalau kita ketemu offline, kalian siap-siap untuk pretest ya. Kadang-kadang nanti tiba-tiba saya minta kalian buka apa kertas. Nah itu kuis, tapi nanti saya nilai sebagai pretest. Gitu ya. Pretestnya apa? Ya yang udah saya jelaskan ini, misalnya Undang-Undang Nomor 10, boleh history tentang apa? History tentang adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 97, kemudian badan-badan badan regulasi, badan pelaksana apa saja, tugasnya apa, ya gitu. Terus nanti terkait dengan kerugian nuklir seperti apa, ya gitu. Itu ya. Jadi nanti ada kemungkinan ketika kita ketemu di kelas diawali dengan pretest ya. Saya nilai itu sebagai nilai kuis atau nilai pretest ya. Itu mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin tanya atau disampaikan? Izin tanya, Bu. Ya silahkan. Yang pembagian kelompoknya itu kapan ya, Bu? Kira-kira. Fadil bagian kelompok ya, Dil ya. Tugas apa? Saya minta ketua kelasnya membagi kelompok dan teman-temannya harus setuju dengan yang dibagi oleh Fadil. Ya, gitu ya. Oke ya, Fadil ya. Iya, Bu. Bagi jadi 7 kelompok ya. 22. Jadi nanti kira-kira satu kelompok ada 3, mungkin ada yang 4. Satu kelompok ya gitu ya. Baik, Bu. Oke, minggu depan kelompoknya sudah ada. Nanti RPS-nya saya berikan, kemudian tata tertibnya, terus skenario nanti pembelajaran dengan prakteknya. Tapi mungkin masih ada penjelasan sedikit, kemudian nanti ada penjelasan penjelasan sedikit dulu, terus nanti saya beri tugas mandiri. Sementara itu kalian ketika melaksanakan tugas mandiri, kalian boleh nanya-nanya ke saya, ya boleh nanya-nanya. Nah di sisi lain nanti kalian dapat materi dari Pak Salam. Ya, terkait dengan yang medis. Itu dulu ya, para mahasiswa ya. Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Oke ya, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena kehadiran kalian dan keaktifan kalian pada siang sampai sore ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kemudian mungkin ada yang tadi absennya kurang tuh yang belum absen siapa? Bu, saya Bu. Siapa nih? Sebentar. Manggala Yuda, Bu. Manggala dengan siapa lagi? Alfarozin ya? Saya Bu, iya Bu, Alfarozin. Alfarozin dan Manggala. Oke, nanti saya absenkan ya. Ada lagi? Udah Bu. Oke ya, mungkin itu saja para mahasiswa. Kita akhiri, terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa. Mungkin hari Jumat juga ini ya. Kalian tuh hari Jumat apa? Hari Jumat tuh wisuda tuh kapan sih, besok atau Jumat ya? Besok, Bu. Oh, besok ya wisudanya. Kalau Jumat berarti nggak tetap ada acara tetap nggak ada masalah kan ya? Besok ya? Oke, berarti kalian sampai ketemu hari Jumat ya terkait proteksi radiasi lanjut. Oke, makasih. Sampai ketemu. Selamat sore. Sampai jumpa lagi minggu depan nanti. Sore, Bu. Makasih, Bu. Iya. Bu, kalau besok dosen pada ikut wisuda, Bu? Dosen tuh jarang yang ikut wisuda, tapi banyaknya wisuda. Kamu pelajaran apa emang? Software sama ekonomi teknik, Bu. Yang ngajar siapa? Pak Denny sama Bu Dewi. Oh, kalau Pak Denny, Bu Dewi ada tuh. Kalau Bu Harum mungkin ikut. Saya tanya Pak Denny dengan dengan Bu Dewi ya. Gitu ya. Jadi jangan langsung meninggal. Kalaupun kalian misalnya mau ikutan meramaikan wisuda, izin aja Pak Denny, boleh nggak kami ikutan misalnya kakak kelas gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, gitu. Makasih ya. Sampai ketemu ya. Recording stopped.